Patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini kami bisa bertemu kembali dengan Sapa Pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya kira selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberkati di dalam kekuatan, di dalam kesejahteraan, penuh dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sapa Pagi di pagi hari ini, firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 141 ayat 1 dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Kita beri judul atau tema berjuang bersama Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah mengajarkan bagaimana kita hidup berjuang bersama Kristus, mengajarkan suatu kebenaran firman kepada semua orang, menghidupi firman dalam hidup kita yang nyata sehari-hari. Hidup yang menjadi teladan adalah hidup yang komitmen, adanya satu tekad semakin hari semakin setia kepada Tuhan dan kepada sesama. Kehidupan pribadi di dalam komunitas seorang percaya adalah adanya suatu perhatian kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yaitu adanya suatu komitmen pembaruan hidup, mengalami suatu pembaruan yang baru. Nah, kita bisa mengambil sebuah contoh. Bagaimanakah kita hidup berjuang bersama Kristus itu? Nah, sudahkah kita menjalani? Sudahlah kita untuk menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kita di sini misalkan Tuhan Yesus senantiasa berjuang dengan penuh sukacita dan penuh dengan suatu harapan yang kita dapat. Nah, di sini kita sebagai umat Tuhan yang lemah, bahkan di sini kita meninggalkan suatu kebiasaan yang lama dan kembali yang baru, bergantung kepada diri kita, apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, kita sebagai umat yang percaya di hadapan Tuhan adalah memperkuat seorang dengan yang lain, mendorong seorang dengan yang lain, memberikan suatu semangat, menyemangati yang satu dengan yang lain. Bahkan di dalam persekutuan umat yang percaya,
kita berbagi dalam pengalaman untuk kebaikan bersama, menunjukkan suatu sukacita Kristus, memberi penerangan bagi kita secara khusus. Persekutuan juga memberikan kebangunan bagi orang yang lemah, menguatkan saudara kita yang seiman, bahkan juga saudara kita yang lagi membutuhkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjuang di dalam hal adalah dengan bersusah payah. Seperti halnya kita ambilkan contoh anak kecil yang mau untuk belajar berjalan, atau anak ini yang ingin untuk berjalan dengan sendirinya, tidak langsung untuk berjalan dan berdiri. Dengan sendirinya anak ini berjuang, dia jatuh dan dia juga bangun. Habis itu jatuh lagi, dia bangun lagi. Mereka tidak putus asa, mereka tetap berjuang. Bagaimana aku harus bisa untuk berjalan? Nah, itu cuma si anak ini tidak bisa untuk berbicara. Bukan tidak bisa, tapi belum waktunya untuk berbicara. Tapi di dalam daya ingatannya, dalam daya pikirannya, anak ini berusaha berjuang dengan semampunya, dengan sekuat tenaganya. Dia walaupun jatuh, dia tidak berputus asa. Dia berani untuk mengulang. Nah, akhirnya kita menerima suatu harapan. Dan sebagai orang tua melihat anaknya kalau sudah bisa berjalan, berdiri sendiri, dengan sendirinya kita merasa suatu senang, bersukacita, ya. Jadi harapannya terwujud. Anakku, anak saya sudah bisa berjalan dan bermain, ya, bisa berdiri sendiri, dengan artinya senang. Nah, demikian kita juga di hadapan Tuhan. Bagaimana kita harus berjuang di hadapan Kristus bersama Tuhan? Kalau kita sebagai umat yang percaya di hadapan Tuhan, ya, kita harus bisa menjalankan firman Tuhan dengan baik. Ya, bagaimana firman Tuhan itu? Nah, oleh karena itu kita diingatkan sebagai orang yang percaya, yang berpegang teguh pada pengharapan, adalah orang bertekun menanti akan hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan dan terus-menerus menyatakan suatu tindakan keberadaan pengalaman yang tidak mudah untuk terpengaruh oleh situasi apapun. Nah, pengharapan yang kita dapat adalah iman kita. Bagaimana orang percaya itu? Nah, Kristus telah mengajarkan. Nah, Tuhan telah mengajarkan kepada kita untuk mencari. Janganlah kita bersenang sendiri seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak menerima atau mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata tercatat, mereka yang tercegah, engkau telah mengenai aku, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan, nah itulah yang sudah tertulis di dalam kehidupan kita. Kita harus bersatu, berpegang teguh pada Tuhan.
janganlah kita berputus asa walaupun kita mendapatkan suatu permasalahan, suatu cobaan, tantangan. Nah, di sini kita harus betul-betul nyata. Kita harus benar-benar menjadi umat Tuhan yang begitu berpegang dan berjuang dengan semampu kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang kepadanya, pengharapan dan ketekunan dan penghiburan dari Alkitab suci kita. Semoga Tuhan Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah bersama-sama kita sebagai hamba Tuhan, apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan dengan Tuhan, apalagi dalam saat ini di dalam bulan masa raya Paskah, dengan pengorbanannya begitu besar kepada umatnya. Oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan, tetapi kita harus mempunyai berpegang teguh di hadapannya. Iman kita jangan sampai goyah. Berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan jangan berputus asa. Amin. Marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh di dalam doa. Terpujilah Allah yang Maha Besar, yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kalau di pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyinari di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bangun dan bisa mengikuti di dalam sapa pagi dengan firman Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita, untuk mengingatkan agar kita bisa hidup berjuang bersama Kristus seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada umatnya. Kita hidup tidak hanya untuk bersenang-senang sendiri, tetapi kita hidup untuk melakukan di mana yang lagi untuk membutuhkan saudara kita yang lemah, saudara kita yang sedih, saudara kita yang mempunyai permasalahan, cobaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, janganlah iman kita menjadi iman yang goyah, tetapi kita mempunyai iman dan percaya di hadapan Tuhan, suatu harapan penuh dengan sukacita. Ampuni ya Tuhan, di dalam kami sapa pagi ini, bila kurang berkenan di dalam hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih ya Tuhan, doa kami ini seluruhnya hanya kami serahkan di hadapan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sapa pagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.